I'm just good at caring too much. Murah meriah, mobil listrik baru seharga 75 juta dijual di Indonesia. Fiturnya canggih dan kemampuan jelajahnya sangat jauh, yaitu bisa tempuh 300 km. Jumpa lagi di Mechanic Adventure yang selalu memberikan informasi seputar otomotif. Di bulan ini mobil listrik murah meriah masuk Indonesia, bahkan harganya tak sampai 100 juta rupiah. Ini merupakan mobil listrik dari salah satu perusahaan otomotif di Cina yang mempunyai nama K-Upgrade. Mobil listrik ini diimpor oleh PT Kurnia EV-CBU International sebagai importir umum. Menariknya, mobil listrik K-Upgrade dijual cuma dengan harga 75 juta rupiah dengan status on the road. Apa yang menjadi spesial dari mobil listrik ramah di kantong ini? Mari kita ulas bersama. Menurut Direktur PT Kurnia EV-CBU International Satria Bagus Narendra, pihaknya ingin menampilkan image bahwa kendaraan listrik yang murah memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan mobil listrik lain. Kami memberikan buyback garansi selama 5 tahun kepada customer kami sehingga apabila customer kami merasa kurang puas, kami dapat mengembalikan uang 100% tanpa adanya nilai penyusutan harga yang terjamin dalam akta perjanjian notaris. Maka kami yakin inilah sosok mobil listrik sejuta umat, ujar Satria Bagus Narendra dalam keterangan tertulis. Mobil listrik K-Upgrade yang harganya cuma 75 juta rupiah ini memiliki kapasitas baterai yang besar ditambah solar panel di bagian atap. Artinya mobil listrik ini juga disuplai tenaga dari matahari. PT Kurnia EV-CBU International mengklaim mobil listrik murah meriah ini bisa melaju hingga lebih dari 300 km. Secara spesifikasi umum, mobil listrik ini memanfaatkan penggerak semua roda atau lebih dikenal dengan sebutan all-wheel drive. Mobil listrik K-Upgrade punya baterai berkapasitas 26,7 kWh, tenaga motor listriknya mencapai 68 PS. Mobil listrik ini bisa melaju hingga kecepatan 155 km per jam dengan daya jangkau sampai 336 km. PT Kurnia EV-CBU International membuka pre-order untuk mobil listrik 75 juta ini. Konsumen bisa membeli mobil ini dengan booking fee minimal 25 juta atau pelunasan langsung dengan mendapatkan hadiah sepeda motor listrik tanpa diundi. Mobil akan dikirim dalam 180 hari, itu sudah termasuk plat nomor STNK dan BPKB. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan konsumen belum menerima unit, uang akan dikembalikan 100%. Menurut Satria, pihaknya juga sudah menyiapkan jaringan bengkel untuk pelayanan servis dan spare parts. Selain itu, K-Upgrade diberikan garansi penggantian spare part dan baterai selama 5 tahun, termasuk perawatan gratis jika dibutuhkan. Saat ini kami adalah importir umum dalam bentuk distributor dan supplier merek kami sendiri. Dan di dalam beberapa waktu ke depan akan segera hadir showroom, bengkel dan pabrik untuk melengkapi layanan purna jual kami yang bekerja sama dengan perusahaan asing, ucapnya. Kalau kita simpulkan lebih detail, spesifikasi mobil listrik K-Upgrade antara lain 1. Berpenggerak all-wheel drive. Yang kedua, kapasitas baterai lumayan besar yaitu 26,7 kWh. 3. Mempunyai tenaga motor listrik sebesar 68 PS. 4. Jarak tempuh yang cukup jauh yaitu 336 km. 5. Kecepatan maksimal mencapai 155 km per jam. Kemudian kemampuan lainnya dari mobil listrik ini yaitu sudah beradaptasi panel solar yang akan mengisi otomatis dari sinar matahari dalam waktu 3 jam dari kondisi 40% sampai 100%. Kemudian fitur lainnya yaitu sudah support pengisian tegangan searah atau DC Direct Current CCS Combined Charging System untuk pengisian daya baterai yang lebih cepat. Dan mobil listrik ini memiliki VAC 15 inch. Nah, hal lain yang tak kalah menarik sebenarnya apa sih kelebihan mobil listrik pada umumnya? Mohon disimak sebelum beli.
Untuk diketahui sebenarnya ada beberapa jenis teknologi elektrifikasi kendaraan meliputi Hybrid Electric Vehicles atau HEV, Fuel Cells Electricity Vehicles atau FCEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles atau PHEV, dan Battery Electric Vehicles atau BEV. Namun dalam ulasan kali ini akan lebih banyak mengambil contoh BEV karena dapat dinilai sebagai mobil listrik murni. Yang pertama, ramah lingkungan. Poin ini dapat dikatakan sebagai alasan terbesar yang menjadi faktor pendorong peralihan dari mesin pembakaran internal menuju teknologi elektrifikasi. Bukan hanya Indonesia, tapi juga berlaku secara global. Mobil listrik sama sekali tidak menghasilkan emisi gas buang dari proses kerjanya. Beda halnya dengan mobil-mobil yang mesin pembakaran internal. Yang kedua, memiliki torsi instan. Satu karakter yang ditawarkan ialah mesin dengan torsi puncak langsung tersedia ketika pedal akselerator diinjak. Dengan begitu, mobil listrik terasa sangat lincah dan gesit saat digunakan, terutama dalam situasi stop and go. Yang ketiga, kabin senyap. Mobil listrik merupakan pilihan tepat bagi mereka yang mencari kenyamanan berkendara. Karena tidak ada proses pembakaran di dalam mesinnya, kabin mobil listrik juga jadi lebih senyap. Bahkan mobil listrik bisa dibilang tidak memiliki suara mesin. Saat sedang melaju di jalanan, maka yang terdengar di dalam kabin hanyalah suara roda bersentuhan dengan aspal. Yang keempat, bebas ganjil genap. Pemilik mobil listrik di DKI Jakarta bisa menggunakan kendaraannya setiap hari tanpa perlu khawatir ditilang karena melanggar peraturan ganjil genap. Yang kelima, pajak murah. Pemerintah memberi beberapa stimulus untuk memperluas penggunaan mobil listrik. Di DKI Jakarta, hal tersebut dilakukan dengan menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dan PKB yang hanya perlu dibayar 10% oleh pemilik mobil. Yang keenam, perawatan lebih minim. Mobil listrik memiliki komponen bergerak yang lebih sedikit. Oleh karena itu, mobil listrik tidak membutuhkan pelumas mesin dan perawatannya relatif lebih minim. Baik Mas Bro, silahkan kalian cek dan recek. Mau beli mobil listrik merek apapun silahkan. Sekarang saatnya kalian mengganti mobil kalian untuk menjadi mobil listrik. Silahkan Mas Bro.